Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, Rasulullah telah bersabda, sayati zamanun ala ummati mal islamu illasmuhu. Itu awal dari hadis ya. Al hadis ada kelanjutannya. Wa mal qur'anu illa rasmuhu dan seterusnya. Artinya akan datang suatu zaman yang mana Islam hanya tinggal namanya saja. Artinya Islam akan rusak. Islam akan rusak. Apakah ini sudah waktunya? Kalau diprediksi ada hadis yang menyebutkan umur agama Islam tidak lebih perkiraan kisaran 14 abadan atau 15 sampai 15 abad sudah mulai rusak. Artinya orang beragama itu hanya sebatas pengakuan saja, dia tidak kenal dengan Tuhannya. Mengaku beragama tapi tidak kenal Tuhan. Juga dengan artinya demikian, walaupun toh di hadis itu Allah Subhanahu wa taala berjanji lewat dawuhipun Kanjeng Nabi bahwa tiap 100 tahun Allah mengutus seorang yang memperbarui agama atau mujaddid. Yang lafalnya innallaha yab'atsu ala hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati amin mayujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengutus pada umat ini tiap permulaan 100 tahun mengutus orang yang memperbarui umat, memperbarui agamanya umat, majaddidu dinaha, memperbarui agamanya umat. Karena sudah menjadi sunnatullah, apapun yang ada di bumi ini tetap tidak bakok, tidak kekal, makin lama makin rusak. Manusianya juga begitu, makin lama tetap mati silih berganti. Agama pun demikian. Sehingga Allah Ta'ala mengutus beberapa utusan, itu artinya memperbarui casingnya agama, walaupun toh tauhidnya, metodologi kodimnya itu sama. Secara hakikat agama memang hanya satu, sebagaimana ayat inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama hakikat, agamamu secara hakikat itu adalah satu, yaitu agama bermetodologi qadim, begitu. Jadi Islam diprediksi Rasulullah itu kisaran 14 abadan sampai 15 kisaran. Ini sudah waktu rusaknya agama. Yang merusak tidak lain adalah ulama-ulamanya itu sendiri. Ulamanya itu sendiri dalam memberi petunjuk hanya sebatas syariat-syariat saja. Tidak mau mengenalkan Tuhannya, karena orang beragama itu adaptasi kenal dengan Tuhan. Apakah dalam kaum beragama itu sudah kenal Tuhan? Itulah
Maka harus sinergi antara syariat dan hakikat, karena hakikat ada vertikal, adaptasi mengenal Tuhan secara rohani. Syariat adalah adaptasi secara rukun, yaitu tentang aturan jasmani atau zuhriyahnya. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap 100 tahun, mengutus orang yang memperbarui agamanya itu. Artinya ada utusan. Ada utusan tiap 100 tahun. Itu tidak nabi. Karena nabi sudah ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad khataman nabiyyin, pungkasane para nabi kabeh. Artinya tidak ada nabi lagi, tapi utusan masih ada. Karena utusan itu adalah nurnya Allah yang menempati pada seorang wali yang dipilih, yang ditunjuk Allah. Itulah yang rusak agamanya adalah di metodologi kodimnya, di hakikatnya, tidak di barunya. Barunya masih eksis, cara puasa, cara sholat yang mengikuti madhab-madhab itu sama. Sejak dulu gerakannya juga sama, puasanya gerakannya juga sama, syarat rukun Islam juga sama cara mengerjakannya. Rusaknya ada di rohnya, kehilangan roh, kehilangan tali kodim, kehilangan wasilah. Sehingga banyak orang yang mengaku beragama tapi tidak kenal Tuhan. Inilah zaman akhir. Rusaknya agama di situ. Pesantren juga makin banyak, pendidikan agama makin banyak, tapi tidak membuahkan apa-apa. Itulah artinya apa? Akhlak banyak sekali tidak bisa merubah dalam perilaku akhlak, karena intinya manusia adalah akhlak, intinya manusia adalah adab. Maka al-adab itu di atasnya ilmu, fauqal ilmi. Al-adab fauqal ilmi. Itulah intinya beragama adalah di akhlak, di adab. Tapi beradab yang ada sambungannya, kodimnya, dengan mengenal wasilah, dengan mengenal utusan di zamanmu sendiri yang menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Rasulullah Muhammad itu sudah tidak ada di zaman kita. Kita harus menjadi khalifahnya Rasulullah Muhammad yang ada di setiap zaman. Itulah yang disebut dalam hadis, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mati amin may yujaddidu dinaha. Orang yang memperbarui agamanya. Itulah pentingnya dalam kita beragama, supaya kenal dengan Tuhan. Karena yang diperintahkan Allah pada manusia, pada hamba itu pertama adalah kenal dulu dengan Sang Pencipta, mengenal dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kenal, barulah itu namanya orang itu sudah beragama. Terus berbakti, tunduk patuh, anti Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan utusannya. Ulil amri itu adalah ulama. Bagian pendapat ulama, menurut pendapat keterangan di kitab Tanwirul Qulub, ulama
itu ulama yang telah membimbing pada rohani. Ulama yang bisa membimbing rohani itu ulil amri, menguasai rohaninya, para pengikut-pengikutnya itu ulil amri. Kita berabdi mengikuti visi misi ulil amri, itu artinya ati Allah wa ati Rasul. Nah, ini sekilas dalam penjelasan kami tentang agama akhir zaman. Agama di akhir zaman. Diprediksi Rasulullah hanya tinggal namanya. Artinya orang mengaku beragama tapi tidak kenal Tuhan. Ini untuk cambuk pada kita semua supaya benar-benar dalam beragama bisa ditingkatkan dengan bisa mengenal Tuhannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.